Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Alhamdulillah teman-teman saudara kita guna, kembali lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu kajian dari kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi limaulah ala madhhabil Imam Syafi'i, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Habrumi Asy-Syafi'i. Kitab Kasyifatus Saja sendiri itu merupakan kitab syarah dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani atau Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai pada halaman 28. Pelan-pelan namun istiqomah, semoga apa yang kita pelajari pada setiap pertemuannya akan mendapatkan barokah, jadi ziyadatul ilmu, dan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma iftataha atau lamma iftataha, dan ketika membuka ianya musannif bil basmalati, musannif yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Habrumi. Lamma iftataha, dan ketika membuka ianya musannif yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Habrumi, atau mengawali bil basmalati dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mana bismillah? Kita lihat dulu. Bismillahnya adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita adalah sedang mencari penjelasan atau sedang membaca penjelasan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamma iftataha bil basmalati, kata Imam Nawawi, musannif Syekh Salim bin Sumair ketika membuka dengan bil basmalati, dengan bismillahirrahmanirrahim, iftitahan hakikiyan, dengan bentuk pembukaan hakiki atau ibtidah hakiki. Iftataha, maka membuka ianya musannif itu Syekh Salim bin Sumair juga membuka bil hamdalati dengan kalimat alhamdulillah, iftitahan idofiyan, dengan bentuk iftitah idofi atau pembukaan nisbah idofi, jam'an secara atau jam'an dengan tujuan mengamalkan bersamaan atau mengkomparasikan baina haditsail basmalati, antara mengkomparasikan antara dua hadis al basmalati wal hamdalati, hadis bismillah dengan alhamdulillah, basmalah dengan alhamdulillah. Waqtidaan, dan dengan tujuan mengikuti bil kitabi aidon, susunan Al-Quran. Jadi karena meniru susunan dari Al-Qurannya, itu diawali dengan, di surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan jadi beliau Syekh Salim bin Sumair tafaul dengan iktidak dengan susunan dari Al-Quran yang diawali dengan bismillah kemudian alhamdulillah, seperti itu. Wa amalan bihadits Ibnu Majah, dan juga karena mengamalkan hadis Ibnu Majah. Apa itu? Yaitu kullu amrin dzibalin la yubtada'u atau la yubda'u fihi bil hamdalati, atau tidak bilhamdillahi fahuwa ajdamun. Kullu amrin, bermula segala urusan atau segala perkara, dzibalin, yang mempunyai sifat penting, la yubda'u, yang tidak diawali ianya kullu amrin,
yang tidak diawali fihi di dalam mengerjakan kullu amrin dzibalin itu bilhamdillahi, diawali dengan memuji kepada Allah, fahuwa maka segala urusan tersebut atau kullu amrin tersebut ajzamun, akan cacat, seperti itu. Ajzam itu bisa diartikan ya penyakit atau tidak sempurna, penyakit kusta. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fahu abtaun, bukan ajzamun tapi abtaun, yaitu terputusnya barokah. Wa fi riwayatin, dan juga dalam satu riwayat itu fahu abtaru, amal tersebut abtar, yaitu buntung, seperti itu. Buntut, kalau ekor itu digambarkan sebagai buntung, ya kurang sempurna, seperti itu. Wal makna, adapun arti ala kullin, atas masing-masing dari tiga riwayat itu, yaitu maqtu'ul barokati, artinya adalah terputusnya barokah, wa naqisuha, dan sedikitnya barokah, wa qaliluha, dan sedikitnya barokah. Naqis, kurangnya barokah, qaliluha, sedikitnya barokah. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika Syekh Salim bin Sumer mengawali dalam menulis kitab Safinatun Najah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu statusnya adalah iftitah hakiki, yaitu kita akan jelaskan dulu. Jadi ibtidah atau iftitah itu ada dua, yaitu iftitah hakiki dan juga iftitah idofi atau ibtidah idofi. Jadi ibtidah hakiki yaitu kalimat pembuka yang mana itu sebelum masuk ke dalam pembahasan atau tidak ada kalimat lain sebelumnya. Jadi bismillah itu kan setelah assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu dia itu kalimat pembuka yang belum masuk ke dalam pembahasan yang pertama kali dan sebelumnya belum ada. Jadi alhamdulillah, bismillah itu termasuk ibtidah hakiki karena bismillah disebutkan sebelum masuk ke dalam pembahasan, seperti itu. Kemudian ada alhamdulillah. Hamdalah itu kata Imam Nawawi merupakan iftitah idofi. Iftitah idofi adalah pembukaan yang disandarkan, seperti itu. Itu kalimat pembuka sebelum masuk ke dalam pembahasan, tetapi sebelumnya sudah ada kalimat lain. Apa itu kalimat tersebut? Kalimat itu apa? Yaitu kalimat basmalah ini. Jadi kan alhamdulillah merupakan pembukaan, tetapi pembukaan itu sudah ada pembukaan lain, yaitu bismillah. Karena apa? Jadi hampir semua kitab karangan para ulama itu, baik ulama terdahulu maupun yang kitab kontemporer sekarang itu, selalu dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah, seperti itu. Jadi perbuatan para ulama itu dijelaskan sama Syekh Nawawi atau Imam Nawawi itu, mereka itu atau Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ini mengikuti susunan Al-Quran yang dimulai dengan Al-Fatihah, yang ayat pertamanya bismillah dan kemudian ayat keduanya adalah alhamdulillah, seperti itu. Ketika menjelaskan tentang bismillah ini, bismillah dan alhamdulillah, Syekh Salim bin Sumer itu menguraikan atau Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa musannaf atau Syekh Salim bin Sumer itu memulai dengan bismillah, diikuti dengan hamdalah karena ibtidaan bil kitab aidon, kemudian amalan bi hadis Ibnu Majah kullu amri dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalah. Kalau kita baca yang dulu itu la yubda'u bil basmalah. Mana ya? Kita lihat dulu. Nah ini. Kullu amrin dziban la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqtu au ajzam. Sedangkan yang di bawah itu yang kita baca tadi adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzamun, kan sama. Makanya
para ulama, salah satunya itu Syekh Salim bin Sumar ini mengkomparasikan ada dua riwayat hadis. Yang pertama mengisyaratkan sunnah memulai sesuatu dengan bismillah, yang kedua mengisyaratkan sunnah memulai dengan alhamdulillah. Maka mereka itu berpendapat di antara dua hadis itu tidak terjadi pertentangan atau ta'arud. Maka mereka mengkompromikan dengan memaknai permulaan bismillah itu atau basmalah itu dengan ibtidah hakiki, kemudian alhamdulillah atau hamdalah itu mereka sebut dengan iftitah idofi. Seperti itu. Kita lanjutkan pelan-pelan aja. Qala berkatalah An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati akan Imam Nawawi, atau semoga merahmati akan Imam Nawawi siapa Allah ta'ala, zat yang maha luhur, ianya Allah. Dalam kitab Al-Azkar, yustahabbu, disunnahkan memuji Allah fi ibtida'il kutubi al-musannafati, dalam dalam mengawali kitab-kitab yang disusun. Fi ibtida'il kutub, dalam mengawali kitab-kitab al-musannafati yang disusun ianya kitab. Wakala, dan itu seperti itu juga, maksudnya adalah seperti itu juga dalam hal kesunahan membaca alhamdulillah atau memuji Allah fi ibtida'i durusil mudarrisin, dalam hal memulai kajian-kajian pelajaran, seperti itu. Wa qira'atit thalibin, dan juga dalam hal membacanya para santri atau para pelajar baina yadail muallimin, di hadapan para gurunya, seperti itu. Atau kalau bahasa santrinya itu bertalaki atau sorogan, seperti itu. Sawaun, sama saja disunahkan atau sama saja membacanya atau bertalaki si santri tadi itu, qiraatit thalibin itu, qira'a membaca ianya si talib, hadisan membaca hadis, au fikhan atau membaca kitab fikih, au ghairuhuma atau membaca selain dari kitab hadis dan fikih. Wa ahsanul ibarat, adapun sebaik-baiknya ibarat atau ucapan alhamdulillah itu fi zalika. Wa ahsanul ibarat, adapun sebaik-baiknya ibarat atau teks redaksi fi zalika dalam memuji Allah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Imam Nawawi, membaca alhamdulillah itu sangat disunahkan ketika memulai dalam mengarang kitab, kemudian dalam hal kita akan melakukan pelajaran atau memulai pelajaran, kemudian kita dalam hal membaca kitab di depan guru atau bertalaki kepada guru, sama saja baik membaca di hadapan guru itu kita sedang membaca kitab hadis atau kitab fikih atau selainnya. Dan sebaik-baiknya ucapan memuji Allah itu yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkatalah ba'dus syafi'iyah, sebagian dari ulama bermadhab syafi'i atau ulama bermadhab syafi'i dalam kitab Al-Azkar, afdalul mahamidi, seutama-utamanya pujian-pujian itu mahamid itu merupakan jamak dari mahmadun. Hamida yahmadu hamdan wa mahmadan wa mahmidan wa himdan fahuwa hamidun. Jadi hamdan wa mahmadan, mahmad jamaknya mahamid, jadi pujian. Kalau fa'il itu hamid, jamak dari hamid itu hamad, mihmad,
sedangkan maf'ulnya itu ada mahmudun fahuwa hamidun hamad mihmad, kemudian wadzaka mahmudun wa hamidun. Seperti itu. Jadi Mahmad afdolul mahamidi, seutama-utamanya kalimat memuji Allah, yaitu ayyuqala, dikatakan atau diucapkan ianya mahamid alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi, alhamdu bermula segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Hamdan, yang mana pujian tersebut yuwafi memenuhi atau membayar ianya hamdan atau pujian itu ni'amahu, atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, atau membayar nikmatnya Allah. Wa yukafi'u, dan juga membalas atau membayar kembali, mencukupi mazidahu, akan tambahan-tambahan dari nikmatnya Allah. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Yaitu pujian yuwafi ni'amahu, yang mana pujian tersebut, kita mendapatkan nikmat, kita membaca alhamdulillah, itu membaca pujian itu bisa setara dengan nikmat yang Allah berikan pada yang sudah kita dapatkan tadi. Wa yukafi'u mazidah, kemudian tidak berhenti di situ, kita akan diberikan nikmat lagi, tetapi nikmat kita membaca pujian yang mana pujian tersebut bisa membayar nikmat tambahan dari nikmat yang akan kita dapatkan nanti lagi. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sebagian ulama mengatakan sebaik-baik pujian itu dengan lafaz seperti itu. Kemudian wakila, dan dikatakan, ada yang mengatakan sebagian ulama lagi, afdolul mahamidi, yang paling utama dalam memuji Allah, yaitu ayyuqala, dikatakan alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Itu segala puji hanya milik Allah, bijami'i mahamidihi, dengan segala pujian-pujian Allah, kulliha, yaitu semuanya mahamid, semua pujian Allah, ma alimtu, yang pujian-pujian, alimtu, yang aku telah mengetahui, minhu, dari mahamid, wama, dan pujian-pujian lam a'lam, yang belum aku tahu dari mahamid. Jadi segala puji bagi Allah dengan segala pujian-pujiannya, yaitu semuanya, semua pujian yang mana telah aku tahu dan yang belum aku tahu. Jadi ini pujian yang sangat komplit ya. Kan kita tahu namanya pujian itu hanya sebatas segala puji bagi Allah. Padahal ada kata-kata yang lebih menunjukkan sangat tingkat kesastraannya itu sangat tinggi lagi, seperti itu. Tapi kita nggak tahu karena memang lam a'lam, kita belum tahu, seperti itu. Zada, dan menambahlah ba'duhum, sebagian dari para ulama. Jadi alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim, sebanyak hitungan dari makhluknya Allah, kullihim, yaitu semua makhluk, ma alimtu minhum, yaitu apa-apa yang aku ketahui, minhum, dari khalqih, yaitu makhluk-makhluknya Allah, wa ma lam a'lam, dan apa-apa yang belum aku tahu dari sejumlah makhluknya Allah. Ini sudah tambah ngeri lagi nih. Jadi segala puji bagi Allah dengan semua pujian-pujiannya, kulliha, semuanya, ma'alimtu minha, yang aku tahu, wa ma'lam alam, dan belum aku tahu, adada khalqihi kullihim, sebanyak jumlah makhluknya Allah, kullihim, yaitu seluruh makhluk, ma'alimtu minhum, yang aku telah ketahui dari jumlah makhluk tersebut, dan wa malam alam, dan makhluk yang belum aku ketahui. Kan berarti semua, ada sebagian ulama juga ada kulli syai'in fid dunya wal akhirah, ada juga pakai kalimat itu,
dengan hitungan sebanyak semua yang apa saja yang ada di bumi dan di langit, semuanya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wa fi khabar Ibnu Majah, dan itu sabit atau terdapat dalam hadis Ibnu Majah, khabar Ibnu Majah, yaitu nomor 383, ada an Aisyah, dari Aisyah, dan diriwayatkan oleh Siti Aisyah, karena adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ro'a, ketika melihat ianya Rasul, melihat akan apa, ma yuhibbu, melihat sesuatu yang disenangi atau yang senang ianya Rasul akan ma, qala, mengucapkanlah Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu yang beliau cintai, yang beliau senangi, beliau Nabi Muhammad SAW akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, alladzi, yaitu zat, bi ni'amihi, yang sebab dengan nikmat-nikmatnya alladzi atau nikmat-nikmatnya Allah, tatimmus shalihat, menjadi sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrah, dan ketika melihat ianya Rasul melihat akan apa, ma yakrahu, sesuatu yang yakrahu, yang tidak senang Nabi akan ma, sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi, qala, akan mengucapkanlah si Rasul atau Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Segala puji bagi Allah, ala kulli halin, dari setiap keadaan, rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzu, berlindung aku, bika, kepada engkau. Bi ini maksudnya adalah huruf jar bi yang punya kaidah isti'anah, meminta pertolongan. Jadi huruf jar bi itu ada banyak faidahnya. Salah satunya yaitu isti'anah. Kemudian ada ilsaq, kayak marartu bi Zaidin, aku bertemu bi Zaidin, dengan si Zaid. Maksudnya marartu, aku berjalan, bi Zaidin, dengan bertemu Zaid. Kalau ini Rabbi ini a'udzubika, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung, bika, dengan pertolonganmu, dengan perlindunganmu, seperti itu. Bukan berlindung denganmu, kan dengan tuh kayak bersama gitu. Nah, itu ada juga yang bi itu artinya musahabah juga bisa, tapi ini konteksnya isti'anah. Min kulli ahlin nar, berlindung kepada Allah dan kepadamu, yaitu kepada Allah, min hali ahlin nar, dari keadaan-keadaan atau tingkah para ahli neraka, seperti itu. Wabihi, dan dengan Allah, ini juga tadi yang tetapi maksudnya adalah meminta pertolongan, seperti itu. Wabihi la bi ghairihi, dan kepada Allah, kita artikan mudahnya yaitu dan kepada Allah, la bi ghairihi, bukan kepada selain Allah. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nasta'inu, memohon pertolongan kami, ay natlubu al-ma'unata, maksudnya adalah kami meminta pertolongan. Fataqdimul jari, maka mendahulukan, bermula mendahulukan jar, wal majruri, dan huruf yang dijarkan itu li'ifadatil ikhtisas, untuk menambahkan atau berfungsi untuk mengkhususkan, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Wabihi, dan kepada Allah. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Kalau nasta'inu bihi itu kami memohon pertolongan bihi, kepada Allah. Tapi kalau dibalik, wabihi nasta'in, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, seperti itu. Dan dengan pertolongan dan dengan Allah kami memohon pertolongan. Jadi hanya ada ketambahan hanya, seperti itu.
Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dalam atau atas urusan-urusan dunia waddini dan agama. Ala umurid dunya, atas meminta pertolongan atas segala atas perkara-perkara, atas urusan-urusan dunia waddini dan urusan agama. Itu laku digunakan ad-dinu, lafat ad-dini, ad-dinu, lafat ad-dinu lughatan secara bahasa digunakan untuk apa? Ala ma'anin katsiratin, untuk pengertian makna-makna yang banyak atau banyak makna, seperti itu, banyak arti. Ma'anin ana yakni inayatan wa uniyan wa anyan wa ma'nan fahuwa anin. Jadi ma'anin itu jamak dari maknan, masdar dari ana yakni inayatan wa uniyan wa anyan wa ma'nan, jamak dari maknan itu ma'anin, ma'ani, ma'aniyun. Jadi seperti itu, digunakan untuk banyak arti seperti itu. Minha, sebagian dari ma'anin katsiratin itu adalah at-ta'ah. Jadi ad-din itu artinya ketaatan, wal ibadah, dan juga untuk ibadah, wal jaza, pembalasan, wal hisab, dan hisab, wa syar'an, dan menurut syara'. Ini tadi kan bahasa, secara bahasa digunakan banyak arti, sedangkan menurut syara' itu ala ma syara'ahullah. Kalau kita baca agar mudah mengartikannya adalah yutlaqud dinu syar'an ala ma syara'ahullahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Digunakan kata ad-din atau agama itu menurut cara, yaitu untuk sesuatu atau agama, syara'a, yang mensyariatkan akan tersebut, siapa Allah, dan syariatkan ala lisan nabihi, kepada lisannya nabinya Allah, minal ahkam, yaitu berupa hukum-hukum Allah, seperti itu. Wasumiyya, dan dinamakan ianya ahkam, atau wasumiyya diberikan nama ianya dinun, ad-din tadi, dinan dengan nama din, li'anna nadinu lahu, karena kita itu meyakini, li'anna nadinu lahu, kita meyakini lahu akan din tadi, seperti itu. Maksudnya adalah na'taqidu, kita meyakini akan agama tersebut, wa nangqadu, dan juga kita patuh atau taat kepada ikut kepada agama tersebut. Wa yusamma, dan dikatakan atau diberi nama juga din tadi itu aidon, juga millatan, dengan nama millah, seperti itu. Millah itu apa? Ya agama, cuman bin haitsu, dari segi annal malak, dari segi bahwasanya malaikat itu yumlihi, mendiktekan ianya malaikat, akan agama tersebut, mendiktekan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ayyulkihi, maksudnya adalah yulkihi, mendiktekan si malak, yaitu malaikat, atau al-malik juga bisa, yaitu Allah mendiktekan agama tersebut ala rasuli, mendiktekan kepada rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Wahua, bermula Nabi Muhammad SAW itu yumlihi, mendiktekan ianya Nabi Muhammad akan ad-din atau agama tersebut alaina, kepada kita. Wa yusamma, dan diberi nama juga agama itu aidon, atau din tadi itu aidon juga dengan nama syar'an wa syari'atan, dengan nama syara' atau syariah. Min haitsu, dari segi annallaha, sesungguhnya Allah itu syara'a, mensyariatkan akan agama tersebut lana, kepada kita. Maksudnya adalah bayyana, menjelaskan siapa Allahu akan agama tadi itu lana, kepada kita, ala lisanin nabiyyi, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu pengertian dari agama.
Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam. Wa shalla, dan semoga mencurahkan atau melimpahkan rahmat siapa Allahu Allah. Jadi kalau ada kata wa shalla, semoga Allah melimpahkan rahmat. Sedangkan wasallam itu mencurahkan keselamatan, seperti itu. Jadi ai zadahu, semoga menambahkan hu akan Nabi Muhammad siapa Allah, menambah akan apa, atfan akan kasih sayang, wa ta'ziman dan juga penghormatan, pengagungan kepada Nabi, seperti itu. Wasallama, dan semoga Allah mencurahkan keselamatan. Ai zadahu maksudnya adalah semoga Allah menambah hu akan Nabi Muhammad SAW siapa Allahu Allah, tahiyatan uzma, menambah akan penghormatan yang agung. Tahiyatan akan penghormatan, uzma yang agung ianya tahiyah. Balagot yang mencapai ianya tahiyatan uzma itu mencapai apa? Ad-darajatul quswa, mencapai derajat yang tinggi, yang tidak terhingga atau tidak terbatas, seperti itu. Al-quswa itu sangat tinggi, tidak ada batas, tidak bisa diukur, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari kali ini pada pertemuan ini. Semoga sedikit banyaknya ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.